Halo, apa kabarmu hari ini? Miss berharap kamu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Nah, sekarang buka buku tematik tema 4, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Tapi sebelum kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini, kamu berdoa dulu ya. Kalau sudah berdoa, mari kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang menemukan kalimat saran dalam teks percakapan tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks percakapan. Teks percakapan adalah teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih tentang suatu topik. Nah, topik itu apa? Ya, topik itu adalah pokok pembahasan tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Nah, sekarang marilah kita baca percakapan Lani dan ibunya berikut ini. Tetangga baru. Di sini percakapan antara Lani dan ibunya. Lani, ibu, aku mempunyai teman baru. Sudah hampir seminggu dia tinggal di dekat rumah kita. Ibu, bagus sekali nak. Kamu pasti senang. Lalu Lani menjawab, tentu ibu guru berpesan sebaiknya kita mengenal tetangga. Mengenal tetangga adalah kewajiban kita. Ibu, betul sekali nak. Mereka juga mempunyai hak untuk dikenal. Apakah kamu senang mengenalnya nak? Lani, tentu bu. Dia sudah kelas 5 SD. Dia pandai menggambar. Sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Kenalkan kepada ibu. Kenalkan juga kepada teman-temanmu. Lani, tentu ibu, terima kasih mengizinkan aku bermain dengannya. Nah, setelah kita membaca tentang percakapan antara Lani dan ibunya, sekarang mari kita jawab apakah kalimat-kalimat berikut termasuk kalimat saran. Berilah tanda B bila benar dan S bila bukan kalimat saran dan berilah alasannya. 1. Ibu, aku mempunyai teman. Apakah ini termasuk kalimat saran? Ya, benar. Ini bukan termasuk ke dalam kalimat saran, berarti S. Alasannya apa? Alasannya karena hanya pemberitahuan bahwa aku mempunyai teman baru. 2. Sebaiknya kamu mengenal tetangga. Apakah ini termasuk kalimat saran? Ya, benar. Ini termasuk kalimat saran. Ingat ya, kalimat saran itu menggunakan kata sebaiknya. Ya, alasannya apa? Karena berupa anjuran untuk mengenal tetangga. Selanjutnya yang ketiga. Mengenal tetangga adalah kewajiban setiap individu. Apakah ini benar kalimat saran atau bukan kalimat saran? Ya, ini adalah bukan kalimat saran. S ya. Alasannya? Karena hanya berupa pernyataan bahwa mengenal tetangga adalah kewajiban setiap individu. Nah, sekarang yang keempat. Sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Ini termasuk kalimat saran. Iya, berarti B. Alasannya? Ya, karena berupa anjuran untuk mengajak tetangga baru ke rumah. Nah, sekarang yang kelima. Kenalkan juga kepada teman-temanmu. Apakah ini kalimat saran? Apa kalimat bukan kalimat saran? Ya, benar ya, ini merupakan kalimat saran. Alasannya? Karena berupa anjuran untuk mengenalkan tetangga baru kepada teman-teman. Menyusun kalimat saran berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kalimat saran dapat disusun berdasarkan teks tentang topik tertentu. Misalnya, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Dalam saran dapat disusun setelah menemukan permasalahan dari teks tersebut.
Oleh karena itu, kita perlu mencermati teks agar dapat menemukan kalimat-kalimat yang menunjukkan permasalahan. Nah, sekarang coba kamu perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, Ibu Lani sudah mengunjungi tetangga barunya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh tetangga baru Lani? Sekarang berilah beberapa saran dari permasalahan ini. Saran itu diberikan untuk siapa? Ya, saran itu diberikan untuk tetangga barunya Lani. Ya, sarannya boleh menggunakan kata sebaiknya ya. Sebaiknya tetangga baru tersebut juga berkunjung ke rumah Ibu Lani. Atau seharusnya sebagai warga baru mereka memperkenalkan diri ke rumah yang terdekat. Inilah saran yang bisa kita berikan kepada tetangga baru Lani. Nah, sekarang tugas kamu dari buku LKS halaman 51 sampai 52. Menemukan kalimat penyelesaian berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak bertetangga. Kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks, misalnya tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kalimat penyelesaiannya ditulis dengan bahasa yang santun agar tidak menyinggung perasaan lawan bicaranya. Nah, sekarang mari kita perhatikan teks yang berjudul Aku ingin lingkungan bersih. Edo sedang duduk di depan rumahnya. Ia melihat seorang anak yang tidak dikenal. Anak itu ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Dengan santun, Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Edo ingin lingkungan tempat tinggalnya bersih. Ia melakukan sesuatu yang ia dapat lakukan. Mengingat teman yang melakukan kesalahan adalah kewajiban kita. Nah, kita lakukan dengan cara yang santun. Sekarang, amati kembali teks yang berjudul Aku ingin lingkungan bersih. Tuliskan masalah dan penyelesaian pada tabel berikut ini. Nah, sekarang masalahnya tadi si Edo melihat seorang anak yang ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Tadi penyelesaiannya apa? Ya, penyelesaiannya Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Permasalahan yang kedua, Edo juga mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Penyelesaian masalahnya bagaimana tadi? Iya, benar ya. Penyelesaian masalahnya, Edo mengingatkan tetangganya dengan santun agar membuang sampah pada tempatnya. Menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya sudah diketahui. Nah, sekarang perhatikan titik-titik kali titik-titik sama dengan 100. Nah, sekarang bagaimana cara kita? Ini sama ya dengan materi pembelajaran kita yang kemarin. Ya, caranya, langkah-langkahnya satu, untuk mendapatkan bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang dapat membagi habis dari bilangan yang diketahui. Misalnya kita tulis di sini 10. Ya. Lalu, langkah yang kedua, untuk mendapatkan bilangan yang kedua, bagi bilangan yang diketahui dengan bilangan yang pertama. Berarti bilangan yang sudah diketahui tadi berapa? Ya, bilangan yang diketahui itu tadi 100 ya. Berarti kita ubah, perkalian kita ubah menjadi pembagian. 100 dibagi 10 sama dengan, nah karena di sini ada 2 nolnya dan di sini ada 1 nolnya, maka kita coret ya, nolnya 1 di sini juga kita coret. Jadi 10 dibagi 1 sama dengan 10 ya. Jadi di bilangan keduanya sudah ketahuan, yaitu 10 dikali 10 sama dengan 100. Nah, contoh berikutnya, tuliskan 5 kemungkinan dari perkalian berikut ini. Ya, langkah-langkahnya sama seperti yang tadi kita kerjakan. Pertama itu,
Untuk mendapatkan bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang dapat membagi habis dari bilangan yang diketahui. Ya, kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang pertama itu misalnya di sini kita tulis di sini 2. Ya. Dah. Selanjutnya untuk mendapatkan bilangan yang kedua, maka kita bagi hasil yang sudah diketahui dibagi dengan bilangan yang pertama. Ya, kita tulis di sini yang kedua. Selanjutnya 800 dibagi 2 sama dengan 400. Maka bilangan yang kedua itu kita tulis di sini ya 400 dan bilangan yang keduanya 400. Jadi 2 kali 400 sama dengan 800. Dan yang kemungkinan yang kedua, titik-titik dikali titik-titik sama dengan 800. Berapa bilangan yang pertama? Berapa yang harus kita tulis? Ya, boleh ya. 4. Ya. Untuk mendapatkan bilangan yang kedua, hasilnya itu dibagi dengan bilangan yang pertama, ya. Lalu kita tulis di sini 2. Lalu ya, 800 dibagi 4 sama dengan 200, ya. Kita tulis di sini di bilangan keduanya berapa? 200. Jadi 4 dikali 200 sama dengan 800. Sedangkan kemungkinan yang ketiga, titik-titik dikali titik-titik sama dengan 800. Angka berapa yang bisa kita tulis? Ya, misalnya angka 5. Ya. Selanjutnya 800, ya, tulis di sini 5. 800 dibagi 5 sama dengan 160, ya. Lalu di sini kita tulis bilangan yang keduanya, ya, bilangan keduanya 160. Nah, untuk soal nomor 4 dan 5 kamu boleh lanjutkan di buku PS-mu. Pergunakan cara yang ada. Kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Siapakah tetangga itu? Tetangga adalah orang yang rumahnya paling dekat dengan kita, sehingga apapun yang terjadi merekalah yang lebih dahulu tahu daripada saudara kita yang jauh. Ketika kita tertimpa kesusahan, merekalah orang yang pertama yang cepat menolong kita. Begitu pula saat kita sedang kerepotan, ketika kita mengadakan acara besar, mereka pula orang yang pertama yang siap membantu. Untuk itu, kita harus selalu membina hubungan baik dengan tetangga. Nah, sekarang apa saja kewajiban dan hak dalam bertetangga? Satu kewajibannya yaitu menjaga ketenangan, tidak boleh bising atau ribut sehingga mengganggu tetangga. 2. Menghormati dan menghargai tetangga. Selanjutnya, kewajibannya mendengarkan dan menghormati pendapat tetangga, tolong menolong terhadap tetangga yang sedang kesusahan. Selanjutnya, bersikap ramah dan senantiasa berlapang dada serta menjauhkan diri dari sifat tercela. Itu merupakan salah satu kewajiban kita ya. Selanjutnya, kewajiban mengunjungi tetangga dan bisa memberikan sebagian makanan sebagai tanda eratnya hubungan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, hak kita dalam bertetangga. Hak mendapatkan ketenangan serta kenyamanan. Selanjutnya lagi haknya untuk dihargai dan dihormati. Hak untuk menyampaikan pendapat dan didengar pendapatnya. Hak untuk bergaul dalam masyarakat, dan yang terakhir, hak mendapatkan perlakuan baik dari tetangga. Nah, berikut ini cara menjadi tetangga yang baik. Apa saja cara kita untuk menjadi tetangga yang baik? 1. Jangan mencampuri urusan pribadi tetangga. Ya, itu tidak boleh ya, karena itu perbuatan yang tidak terpuji. Yang kedua, ciptakan suasana kekeluargaan dan persahabatan. Yang ketiga, hindarilah keributan dan kegaduhan. Kegaduhan itu sama juga ya dengan pertengkaran ya. Yang keempat, jagalah kebersihan lingkungan. Yang kelima, bersikap ramah.
dan menyapa tetangga saat berjumpa. Keenam, jangan segan untuk minta bantuan jika mengalami kesulitan. Jadi inilah cara agar kita menjadi tetangga yang baik. Hal yang tidak boleh dalam hidup bertetangga. 1. Menimbulkan suara keras-keras yang mengganggu tetangga. 2. Memelihara binatang yang suaranya sangat berisik, mengotori lingkungan sekitar. 3. Tidak mau menerima pendapat dengan orang di sekitar kita atau di sekitar rumah. 4. Marah-marah dengan tetangga. 5. Tidak menjaga kebersihan lingkungan sehingga mengganggu orang-orang di sekitar. Menjaga hubungan baik dengan tetangga sangatlah penting. Hubungan baik dengan tetangga akan mempererat kebersamaan dan menciptakan kerukunan. Kewajiban dan hak dalam bermain. Bermain sebagai kegiatan yang menyenangkan menjadi cara paling utama bagi anak mempelajari berbagai hal. Dalam bermain sekalipun kita juga akan berhubungan dengan hak dan kewajiban. Jadi dalam melakukan permainan juga ada ya hak dan kewajiban yang harus kita laksanakan. Apa saja kewajiban dan hak kita dalam bermain? 1. Kewajiban kita mengikuti aturan permainan. 2. Mengantri menunggu giliran bermain. 3. Kewajiban kita menghargai teman bermain. 4. Kewajiban kita harus jujur saat bermain, tidak boleh curang. Ya, ini harus ya. 5. Kewajiban kita bermain dengan semua teman tanpa membedakan atau pilih-pilih teman. Selanjutnya, hak kita menggunakan alat permainan. Sedangkan hak kita mendapatkan kesempatan bermain. Yang ketiga, hak kita mendapatkan perlakuan secara adil saat bermain. 4. Hak kita mendapatkan kesenangan dan kegembiraan dari permainan yang dimainkan. Dan yang kelima, hak kita mendapatkan kenyamanan saat bermain. Nah, tugas dari LKS halaman 57. Kewajiban dan hak terkait kebersihan lingkungan sekitar. Lingkungan adalah tempat di mana kita melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Kewajiban dan hak terkait kebersihan lingkungan sekitar. Apa saja kewajibannya? 1. Membersihkan selokan. 2. Mencabut rumput liar di sekitar rumah kita. 3. Membersihkan lingkungan dari sampah atau membuang sampah pada tempatnya. Sedangkan hak kita yang terkait dengan kebersihan lingkungan kita adalah mendapatkan udara yang segar, hak kita tinggal di lingkungan yang asri, dan hak kita yang terakhir tinggal di lingkungan yang bersih. Kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama. Kebersihan lingkungan yang terjaga dengan baik, maka kesehatan masyarakat pun akan terjamin. Lingkungan yang bersih menjadi harapan dan keinginan semua orang. Itu adalah kewajiban dan hak kita yang terkait dengan kebersihan lingkungan. Kewajiban dan hak terkait hewan peliharaan. Memelihara hewan peliharaan memberikan pelajaran yang baik untuk anak. Anak diajarkan memiliki rasa peduli terhadap sesama makhluk hidup. Anak juga bisa belajar bertanggung jawab dan disiplin. Banyak hewan yang bisa dijadikan hewan peliharaan. Contohnya kucing, kelinci, ayam, ikan, burung, dan lain-lain. Apakah kamu di rumah memiliki hewan peliharaan? Ya, ada kewajiban dan hak yang harus kita laksanakan terkait hewan peliharaan. Apa saja kewajibannya? Kewajiban kita 1. Memberikan makan dan minum secara rutin kepada hewan peliharaan kita ya. Yang kedua, menyediakan kandang untuk hewan peliharaan. Dan yang ketiga, wajib membersihkan kandang hewan secara teratur. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk hewan peliharaan kita itu tidak gampang terserang penyakit.
Yang keempat, memandikan atau membersihkan hewan peliharaan kita. Itu wajib ya. Yang kelima, wajib memberikan perlindungan dari ancaman hewan lain. Dan yang keenam, mengobati hewan peliharaan kita saat hewan peliharaan kita sakit. Sedangkan hak yang terkait dengan hewan peliharaan kita yaitu kita berhak memiliki atau memelihara hewan peliharaan. Kita juga berhak memilih jenis hewan peliharaan, dan yang ketiga, kita berhak bermain dengan hewan peliharaan kita, dan yang keempat, kita berhak atas hasil ternak yang dihasilkan oleh hewan tersebut. Contohnya misalnya kamu memelihara ayam, berarti kamu berhak atas telurnya, atau kucing, kamu berhak atas anaknya. Sekarang kita masuk ke karya dekoratif. Karya dekoratif merupakan karya seni yang berupa gambar dengan motif dan corak tertentu. Karya dekoratif dapat dibuat dari beberapa gabungan garis, bentuk, dan warna. Warna dalam karya dekoratif sangat menentukan keindahan. Kita dapat mewarnai karya dekoratif dengan berbagai warna, misalnya menggunakan warna dasar seperti merah, kuning, dan biru. Nah, coba kamu perhatikan gambar ini. Bagaimana cara membuat gambar motif seperti kantong kertas? 1. Bagi kertas gambarmu menjadi beberapa kotak, masing-masing berukuran sekitar 5 x 5 cm. Ya, kamu ambil kertas buku gambar kamu, terus itu kamu buat kotak-kotaknya yang ukurannya 5 x 5 cm. Yang kedua, buatlah gambar salah satu bangun datar di satu kotak. Gunakan pensil dan penggaris jika diperlukan. Jadi kamu di setiap satu kotak itu ya, kamu boleh gambar salah satu bangunan datar. Yang ketiga, hiasi gambar bangun datarmu dengan motif ciptaanmu. Nah, terserah kamu, kreatif kamu sendiri. Sudah kamu buat bangun datar, kotak yang seperti ini. Yang ketiga, kamu boleh hiasin sesuai dengan kreasi kamu ya. Nah, selanjutnya yang keempat, buat gambar serupa pada kotak lainnya. Ya, jadi kamu kotakin, kamu buat gambar serupa dengan gambar yang nomor 1 itu sampai selesai. Ya, sampai kotaknya selesai atau habis. Selanjutnya yang kelima, warnai gambar dengan warna kesukaanmu. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Apa yang sudah disampaikan kamu boleh catat, dan apa yang ada yang ditugaskan boleh kamu kerjakan langsung ya. Terima kasih.